Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat, sadaqallah. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita bahas hari ini tafsir bismillah dulu ya Bu ya. Tidak apa-apa? Insyaallah. Kita ulangi makalahnya di makalah ke-25 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad tawaqqafa matlubu anta talibuhu bi rabbika wala tabasyara matlabu anta talibuhu bi nafsika. Apa yang engkau minta tidak akan terhalang selama engkau memintanya kepada siapa? Allah. Namun apa yang engkau minta tidak akan datang selama engkau mengamalkan atau mengandalkan diri sendiri. Ini prinsip dari doa ya. Jadi doa itu gimana Bu? Harus bagaimana doa itu? Yang memerintahkan harus siapa? Allah. Jadi yang memerintahkan kita doa siapa? Nafsu kita apa Allah? Allah. Nah ini prinsip doa di sini. Jadi prinsip doa itu adalah kita berdoa karena diperintah oleh siapa? Allah, bukan diperintah oleh nafsu. Jadi kalau kita berdoa diperintah oleh nafsu, kalau menurut makhluk ini dipastikan tidak akan terjawab. Berarti dicek kenapa nggak dijawab-jawab doa kita? Oh, ternyata karena nafsu. Karena kita doanya didorong oleh nafsu. Cirinya gimana? Itu saat doa itu yang muncul adalah takut. Ya Allah, gimana nih saya? Takut apa namanya? Takut nggak sembuh. Harusnya setelah doa tenang. Jadi kalau habis doa kau malah khawatir, berarti yang mendorong, yang memerintahkan kita doa bukan Allah, tapi siapa? Nafsu. Lafaz doanya mungkin sama, apa namanya? Butir-butir doanya sama, tapi hasilnya beda. Ketika kita berdoa karena Allah dan berdoa karena nafsu kita. Begitu. Kemarin kita bahas sampai sana ya. Nah sudah dipraktekkan Bu? Insya Allah ya. Jadi kita doa ya udah doa aja. Gimana doanya ya kebutuhan kita. Masalah dikabul atau tidak bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah. Tenang. Nah terkadang kita ini doa tapi dengan keinginan. Boleh nggak Ustaz dengan keinginan? Ya kalau di rumus ini tidak boleh. Jadi keinginannya ditahan dulu. Keinginan kita dilemparkan dulu ke hati, ya, sehingga di hati itu netral, sehingga yang menyampaikan itu kesadaran kita bukan nafsu kita. Ini keinginan saya tahapin ya. Ini ada dua nih, ada yang coklat, ada yang putih. Kita anggap aja coklat adalah nafsu kita, yang putih itu adalah kesadaran kita. Jadi saat kita ini berdoa, pasti zonanya di sini. Zona apa? Zona keinginan, zona nafsu. Betul nggak? Pingin A, pingin B, pingin C, pingin D, pingin F. Nah kalau kita memakai ini doanya, menurut makalah ini dipastikan tidak tergabung. Harus ditransfer dulu kepada kesadaran. Ini keinginan saya masukin sini.
maka bahasa doanya sudah lain kalau di sini. Kenapa? Bahasa doanya udah bahasa pasrah, bahasa terserah Allah. Tapi yang diungkapkan sama, karena awalnya dari keinginan kita. Betul. Saya pingin A, saya pingin B, saya pingin C, saya pingin D. Transfer dulu ke sini, biar kesadaran yang doa. Nah, kalau kesadaran yang doa, maka tidak akan mendikte Gusti Allah. Kenapa nggak mendikte Gusti Allah? Karena dia sadar bahwa Sang Maha Pengabul doa siapa? Allah. Kalau sudah doa pun sampun kita doakan sudah, insya Allah dikabul. Nah, kira-kira begitu ya. Sampai sini sudah bisa dipahami, Bu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya agar kita ini doanya dikabul sama Allah, agar kita bisa mentransfer. Maka ada sebuah kalimat, yang kalimat ini kalau kita lakukan dengan sangat baik, insya Allah kita aplikasikan dengan baik, insya Allah kalimat ini bisa mentransfer keinginan kita dari nafsu kepada kesadaran. Dari apa? Nafsu kepada kesadaran. Apa sih bedanya nafsu sama kesadaran? Sadar itu gini, Bu. Nah, sekarang kita sadar nih, kita misalkan megang ini, kita sadar. Nah, ini namanya kesadaran. Nah, nafsu itu adalah justru saat kita ini pakai nafsu, kita tidak sadar. Karena sadar itu netral. Sadar itu apa? Netral. Ya, sifat dari sadar itu netral. Pada dengan hari ini duduk di sini, saya duduk di sini, netral sadar itu. Saya sadar sedang bicara netral. Tidak punya kehendak apapun. Bicara ya, bicara. Maka ketika nafsu saya muncul, maka jadi tidak sadar. Kenapa? Saya bicara ingin didengarin orang lain. Saya bicara ingin dipuji orang lain. Saya bicara ingin orang lain ngikutin saya. Itu berarti apa? Saya nggak sadar. Kenapa? Karena didorong oleh nafsu. Tapi ketika sadar, itu nggak ada itu. Ya bicara aja sesuai dengan perintahnya siapa? Allah. Bisa dipahami ya? Maka saat kita doa dengan nafsu, maka doa kita ingin segera dikabul, ingin segera dijawab. Ya Allah harus dijawab. Nah itu. Tapi kalau kita berdoa dengan kesadaran, enggak, ya doa aja, ya perintah Allah. Saya doa. Terus kalimat doanya sama. Jangan mau minta sama Allah, ya Allah izinkan saya punya uang 1 triliun. Ya silakan aja, tapi pakai kesadaran. Sesuai dengan apa yang diinginkan nafsu, transfer kesadaran. Selain itu kira-kira dikabul sama Allah atau enggak? Allah pasti mengabul sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, ada satu kalimat, yang kalimat ini insya Allah kalau kita pahami dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa? Transfer, merubah dari nafsu kepada kesadaran. Kalimat itu namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan kita bahas. Boleh dilihat tulisannya, boleh. Ada yang bawa HP atau apa boleh, agar kita bisa melihat dari semua tulisan. Saya juga mau lihat ya kalimatnya ya. Di surat Al-Fatihah ada ya. Di surat Al-Fatihah dilihat, di HP boleh, di Quran boleh. Ada. Nah, kita akan bahas tafsir Bismillah. Nanti kita akan mendalami dari huruf per hurufnya. Dari apa, Bu? Huruf per hurufnya, sehingga kita paham makna Bismillah. Kenapa? Karena Bismillah itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Segala sesuatu ketika kita memulai dengan Bismillah, insya Allah amal itu diterima sama Allah. Tapi sebaliknya segala sesuatu yang kita lakukan tanpa mengucap Bismillah, bahwa fa'dul maka tertolak. Begitu ya. Nah, kita akan bahas kalimat ini, kalimat yang sangat indah ini, kalimat yang luar biasa, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sudah semuanya, Ibu? Baik, kita akan mulai ya. Kita mulai dari seluruhnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau arti secara harfiah, Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Nanti kita akan buat pemaknaannya di 2 poin. 1 huruf, yang kedua makna. Yang pertama apa? Huruf, yang kedua makna. Nah, kita bahas yang huruf dulu. Bahas yang apa? Huruf. Baik. Disampaikan di dalam salah satu makalah, salah satu bahkan mungkin keterangan para ulama, bahwa Al-Quran itu yang 30 juz dikumpulkan dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang 7 itu menjadi gabungan dari semua Al-Quran Al-Karim yang 30 juz. Jadi ketika kita memahami tafsir surat Al-Fatihah secara mendalam, maka insya Allah kita memahami 30 juz Al-Quran. Nah, dari 7 surat yang ada dalam surat Al-Fatihah itu dikumpulkan dalam satu ayat, namanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita memahami tafsir Bismillah, insya Allah kita memahami tafsir Al-Fatihah. Dan saat kita memang tidak bisa belajar dalam tentang Al-Quran, cukup kita memahami makna dari Bismillah, insya Allah ini bisa mewakili menurut para ulama. Jadi saat kita mendalami Bismillahirrahmanirrahim, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah menurut para ulama ini sudah cukup. Bagi orang-orang yang memang tidak punya waktu untuk mendalami Al-Quran, tapi harusnya kita wajib untuk mendalami seluruh Al-Quranul Karim, karena itu adalah kalam Allah. Nah, para ulama menyimpulkan lagi Bismillahirrahmanirrahim itu dikumpulkan dalam satu huruf. Nah, hurufnya namanya ba. Jadi kita memahami huruf ba, maka saat itulah kita memahami Bismillah. Maka hari ini kita pahami dulu terhadap huruf dari Bismillah itu ba. Baik. Pertama saya sampaikan dulu. Di surat Al-Fatihah itu ba itu, titik ba itu adanya di luar apa di dalam? Di luar. Di luar ya. Terus yang kedua, titik yang ada di akhir surat Al-Fatihah yaitu nun di dalam apa di luar? Di dalam. Ya. Ini kunci dulu. Diawali dari luar, terus diakhiri dari titiknya ya. Titiknya awal di luar, terus di akhir di dalam. Kenapa kok gitu? Nah, nanti dibahas. Tapi kan kita tidak bahas Al-Fatihah, kita hanya bahas Bismillah. Ya, cuma panjenengan harus paham dulu. Oh, ini rumus nih. Titik pertama di luar, titik terakhir di dalam. Itu filosofinya dalam. Filosofinya. Itu kunci. Baik. Kita bahas dulu ba yang pertama ini. Ba ini ba apa nih? Ba di sini memiliki makna yang sangat banyak, namun saya akan sampaikan 3 makna saja tentang ba yang ada dalam Bismillah. Ba yang pertama disebut dengan lil ilsaq. Apa Bapak Ibu? Lil ilsaq. Lil ilsaq itu apa? Lem. Jadi ba itu memiliki makna dalam Bismillah seperti lem. Nempel, dekat. Jadi saat kita mengatakan ba bis, itu artinya kita nempel dengan yang punya nama. Nempel dengan yang punya nama. Bismillah itu nempel. Ya. Jadi saat saya misalkan duduk, berarti saya nempel dengan kursi. Maka saat seseorang mengatakan bis, berarti dia sudah nempel dengan yang punya nama. Is itu kan nama. Bismi yang punya nempel. Lil ilsaq itu namanya nempel. Ya, apa Bu? Nempel. Jadi saat kita memahami makna ba itu adalah nempel, ba itu lil ilsaq, artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita ini selalu nempel dengan sang pemilik nama. Karena bismi dengan menyebut nama.
Bak pertama berarti ini maknanya nempel. Harus disadari saat kita mengatakan bismillah, artinya kita sedang menempelkan diri kita dengan sebuah sang pemilik nama. Jadi bahasanya kalau ini magnet, kita sedang nempel ya, set ke magnet. Ya. Kalau panjenengan sedang di Ka'bah, lari ke Ka'bah, nempel di apa? Di Ka'bah itu namanya menempelkan, menyengaja. Jadi seseorang mengatakan bismillah, ruhnya, jiwanya harus sadar bahwa dia sedang menempelkan diri dengan yang punya nama. Bismi, dengan yang punya nama. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Jadi tidak sembarang kita baca bismillah itu. Itu ada riyadahnya, ada gerakannya, ada harokahnya. Apa harokahnya? Kita nempel. Yang nempel apa? Kesadaran dan ruh kita. Kepada siapa? Kepada yang punya nama. Bismi. Ya. Harus, kalau kita mengatakan bismi itu harus nempel. Kayak perangkok. Berarti kalau kita belum nempel, itu belum bismi. Karena makna bak pertama adalah lil ilsaq, nempel. Definisi nempel sudah paham Pak? Kayak perangkok gitu, nempel. Berarti kalau kita sudah nempel dengan sang pemilik nama, berarti kita kemana-mana bersama sang pemilik nama itu. Betul? Kemana-mana selalu bersama dengan sang pemilik nama, karena kita nempel. Kemarin saya pernah mempraktekkan itu ya. Kita berada di belakang yang maha besar, itu nempel namanya. Jadi ada yang maha besar, lalu kita di belakangnya. Dan saya di belakang kita nempel namanya. Sehingga ketika kita sudah nempel dengan sang pemilik nama itu, apapun yang kita lakukan itu hanya bagian dari dia. Kita tidak merasa punya. Bismi, kita baru bismi dengan menyebut nama. Berarti kita minum itu nempel dengan pemilik air ini. Siapa? Sang pemilik nama itu. Kita belum menyebut Allah dulu. Sang pemilik nama itu. Nah, suara saya masih kedengaran ya? Masih. Nah, nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Jadi bismi itu adalah gerakan kita untuk menempelkan diri kita dengan pemilik. Ingat, nempel, bergerak ya, bukan diem, tapi nempel, bergerak, menempelkan diri. Set. Oke. Ini butuh dipahami karena awal-awal saya juga menyadari awal-awal nggak begitu. Bismillah ya nempelnya gimana ya, nempelnya kita harus nempel, harus bergerak. Oke. Ya Bu ya. Di saat panjenengan sudah mengatakan bismi, saat itu panjenengan sudah apa? Bergerak menempel. Dan tidak bisa lepas nempel. Itu konsekuensi. Jadi perilaku kita, minum kita, sholat kita, jalan kita, semuanya nempel dengan sang pemilik nama. Jadi pahami? Jadi saat kita kemanapun saat kita menulis, saat kita bismi, artinya kita menempel dengan sang pemilik. Saat minum kita menempel dengan sang pemilik air minumnya. Saat sholat, saat apapun, maka makan, minum apapun ketika kita mulai dengan bismi, diterima semua. Menjadi amal ibadah. Subhanallah. Cuma yang belum sering kurang dipahami di sini ya, gerakan nempelnya itu. Ya Bu ya, ingat ada gerakan dari kita apa? Nempel. Gitu ya. Ya Allah, saya mau nempel. Bismillah. Pun kemana-mana gerakan kita sama siapa? Pelan-pelan dulu. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah ya. Bismillah. Berarti selama ini kita baca bismillah itu mungkin belum ada kekuatannya Ya. untuk karena kita belum sadar. Jadi saat kita bismillah harusnya kita nempel. Ya Rabb. Nah,
Jadi memang butuh kesadaran untuk nempel. Harus ada gerakan. Kalau nggak ada gerakannya nggak nempel. Menyengaja menempel. Simulasinya begitu. Simulasinya kita itu memang menggerak, memang sulit. Tapi kalau sudah nempel, udah. Begitu. Menyengaja ya. Harus menggerakkan diri. Menggerakkan diri untuk nempel sama Allah. Mendekat. Mendekatkan. Ya. Kalau dalam ayat lain, fadkuruni adzkurkum. Ingatlah padaku maka aku akan ingat kamu. Artinya sebetulnya gerakan kita untuk sengaja. Itu keren. Dasar. Oke, sampai bisa dipahami Bu? Sampai sana. Jadi bab pertama apa? Lil ilsa. Nempel. Sekarang kalau sudah nempel, apa makna yang kedua dari ba? Ba itu ada 15, 13 makna. Saya ambil 3 saja yang fokus. Yang apa yang kira-kira pas buat kita. Yang kedua adalah littabaru. Apa Bapak Ibu? Littabaru. Ba yang kedua maknanya littabaru. Apa itu littabaru? Littabaru itu adalah mendapatkan keberkahan. Untuk mendapatkan apa? Keberkahan. Berkah. Lah kalau kuda nempel dengan sang pemilik berkah, berkah tidak? Oh, berkah. Berkah apa? Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi sesuatu yang kita lakukan dengan bismillah, hasilnya adalah ziyadatul khair. Bertambah kebaikan di dunia wal akhirat. Baik untuk kita maupun akhirat kita. Oh, keren bismillah itu. Jadi setelah ada gerakan kita nempel, tis. Nah ya Allah, dan nempel kan, tinggal menikmati keberkahan. Betul nggak? Berkah itu apa Bu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tiap hari tambah nggak kebaikan, kok nggak tambah? Evaluasi. Jangan-jangan kita belum. Ya, ini kunci. 3 ini kunci. Saya harapkan panjenengan mengamalkan. Udah tahu ilmunya jangan tidak diamalkan, harus diamalkan. Siap? Harus diamalkan. Ya. Kalau dulu namanya ilmu tua, sekarang nggak ada ilmu tua. Semua ilmu disampaikan. Kenapa? Ya, semua ilmu disampaikan. Tidak ada ilmu tua. Jadi gitu ya Bu ya. Lit tabaruk. Jadi kalau kita udah nempel nih sama pemilik keberkahan, kira-kira dapat berkah nggak? Kalau kita nempel nih sama pemilik keagungan, kira-kira dapat keagungan nggak? Nah ini sinyal kita harus keluar, harus aktif. Bahwa saya ini sudah nempel sama pemilik itu, berarti apa? Kita bisa merasakan keberkahan. Misalkan nih Mas Kisrin bawa minyak. Wah, badannya penuh dengan harum minyak. Saya dulu dapat apanya? Wanginya itu dapat. Aduh, ya seger. Nah ini harus aktif semua, hidung kita, telinga kita, pikiran kita, perasaan kita. Saat kita sudah nempel sama pemilik hidup, insya Allah kalau kita sinyalnya kita aktifkan, kita akan dapat apa? Berkah. Syaratnya apa? Sinyalnya aktif. Kayak saya bikin salah satu keilmuannya namanya aktivasi hati. Mengaktifkan sinyal-sinyal agar kita bisa menangkapkan keberkahan. Pada tiap hari Allah tuh ngasih keberkahan, cuma kita nggak bisa nangkep. Kenapa? Tadi nggak nempel. Sinyalnya lemot. Sinyalnya apa ya? Pulsanya enteng. Lola. Kenapa Lola? Banyak noise-nya, gangguannya. Yang masuk ke kita, ke sinyal kita bukan Allah, tapi dunia. Wah, silet. Terus apa lagi Bu? Serius.
Nah, pokoknya apa saja masuk sinyal ke sini, jadinya nggak kuat sinyal kita, nggak bisa menangkap keberkahan yang tiap hari Allah kasih sama kita. Allah. Ya, jadi harus dibersihin sinyalnya, di reset, ya, di reset ulang, dibersihin, tempelin sama Gusti Allah, udah, buka sinyalnya, aduh, masya Allah. Suasana alam itu langsung berubah, langsung berubah. Jadi orang memandang alam itu beda-beda, suasananya beda-beda. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang pengap, ada yang apa? Panas, ada yang bete, tapi ada yang indah. Tergantung yang ditangkap sinyalnya siapa. Kalau yang ditangkap sinyalnya adalah sinyal Allah, aduh indah, panas malah tersenyum. Ajabali ambil mukminin, sungguh ajaib, sungguh aneh urusan orang mukmin. Apa? Dikasih nikmat dia bersyukur, dikasih musibah dia bersabar. Bagi dia dua-duanya indah. Kenapa? Nempel dulu, lalu sinyal dibuka. Itu namanya tabaruk. Tahapan kedua ya Bu ya. Ingat-ingat rumusnya harus benar. Jangan ditabaruk dulu, tapi apa? Nempel dulu. Nempel. Oke, yang ketiga nih. Ba yang ketiga. Makna ba yang ketiga adalah lil isti'anah. Apa Bu? Lil isti'anah. Apa itu? Untuk minta tolong. Jadi kita minta tolong sama siapa? Sang pemilik yang kita tempel itu. Udah kita nggak bisa lagi nyari ke siapa, udah pakai bismillah. Zaman dulu Bu, bismillah itu bisa terbang katanya. Saya dulu ketika kecil, waktu kecil diceritain sama mbah-mbah itu. Dulu saya mbah kita itu pakai apa namanya? Dulu namanya sarung kecil kan, ya, mbak itu cuma bilang bismillah langsung hilang, tiba-tiba ada di kota gitu, masuk aja gitu. Kok bisa? Ya, ternyata di sini rahasianya. Kalau udah nempel, kalau sudah dapat apa? Keberkahan, tinggal minta tolong. Ya. Zaman dulu ada di zaman sahabat itu, ada orang raja yang sedang sakit. Waktu keluar apa gimana saya lupa. Wah, semua tabib datang, tidak bisa nyembuhin. Datang sahabat, bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Kenapa? Paham makna. Tapi jangan dulu minta tolong kalau belum nempel. Jangan dulu minta tolong kalau belum sinyal itu. Harus kebuka dulu sinyalnya. Kalau udah sinyal kebuka baru minta tolong. Itulah rahasia doa. Kenapa doa kita nggak dikabul? Karena nggak nempel sinyalnya rusak. Sering dengar ceriwis, insert, lihat status orang, ya, harus sinyalnya udah. Ya iya, banyak keluh karena awalnya dari sinyal yang kurang bagus. Akhirnya dari kabel doanya ketemu. Oh iya, ternyata di sini. Dan reaksi status juga termasuk. Ya, ya kalau terlalu keseringan lemot nanti sinyal kita. Iya. Ya. Kenapa saya udah istighfar terus ya? Udah 40 hari kok. Akhirnya belum ada perubahan. Jangan-jangan sinyalnya. Jangan sinyalnya. Belum paham tapi belum memahami tapi insya Allah sudah praktekkan. Iya, udah berikan dulu ya. Kemarin belum paham. Oh iya. Dapat ilmu tapi Ya. padahal kita kan ikut di
dunia ya, hari-hari, setiap saat. Cara untuk selalu menajamkan sinyal itu. Itulah Apa mahal. ya, kita harus nggak boleh lihat HP, nggak boleh lihat. Ya boleh lihat. Itulah seninya. Itulah surga itu memang mahal. Karena mahal memang harus diperjuangkan. Sesuatu yang afdol itu harus diperjuangkan. Fadilah itu harus diperjuangkan. Perjuangannya gimana? Itu diatur. Apa kita nggak boleh ya tetap tergoda ya. Saya juga tergoda nonton Persib. Nonton PSIS. Ya apa hubungannya coba PSIS sama rumah saya? Tapi kenapa saya tonton? Nah, kan? Ini artinya ternyata juga dorongan untuk berbuat salah itu masih banyak. Ayo berjuang bareng-bareng. Udah tahu ilmunya kan? Dan sekarang gak usah protes sama Allah kalau belum dikabul doanya. Ya, tahu ilmunya Allah. Sinyal saya masih kurang nempel. Jadi di tabaruk itu, Ibu ya. Setelah kita lihat sok nempel di tabaruk. Nah, di tabaruk itu sinyal. Nah, setelah di tabaruk baru lil is ya. Disinilah makna doa yang di makalah ke tadi. Makalah berapa? Bu? 26. Gitu. Setuju ya? 25 ya? 25. Ye. Bisa dipahami? Jadi ada berapa Bu makna Pak? 3 aja ya. Ini 3 aja. Ada sebutnya banyak, tapi saya sampaikan. 1 lil ilsaq. Yang kedua lil tabaruk. Yang ketiga lil isyak. Lil ilsaq itu pahami hati-hati karena salah paham biasa. Lil ilsaq itu adalah gerakan kita menempelkan diri kita kepada sang pemilik nama Allah. Kalau panjenengan nanti umroh, gerakan nempel itu disimulasikan dengan kita menempel ke Ka'bah. Itu sulit sekali. Banyak hambatan. Tapi kalau kita punya kekuatan penuh keinginan memperjuangkan keabdalan itu, kita terobos, nempel bisa. Kan gitu. Nah, untuk lilisok bismillah itu menyampaikan kalau itu banyak hambatannya. Noise-nya dalam diri kita banyak. Karena kita ingin keagungan, kesungguhan, afdal keutamaan, ya kita kecil. Sampai kita bisa apa? Gitu. Jadi tidak hanya sekedar bismillah biasa. Ini makna apa ini? Ya Bu, berarti latih terus. Bismillah, bismillah, gerakan. Nah, kalau nempel, sinyalnya dibuka. Masya Allah. Maka kita akan merasakan keindahan yang luar biasa. Merasakan keindahannya luar biasa. Di mana? Keindahan di dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu yang menurut orang penat belum tentu menurut yang lain penat. Betul nggak? Menurut orang lain ini nggak enak, belum tentu menurut yang lain nggak enak. Kenapa? Suasananya beda. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Pak, sudah? Sekarang kita masuk ke sin. Sin, ya. Aduh, bismillah. Apa itu sin? Ada yang tahu sin apa, Bu? Coba. Yasin. Itu artinya apa? Wahai sin, betul nggak? Kalau mau diartikan Yasin, wahai sin. Sin itu apa? Hanya Allah yang tahu. Ya, memang begitu. Pengertiannya di dalam tafsir hanya Allah yang tahu. Nah, tapi kan kita ingin tahu itu apa?
Apa itu sin? Bismi. Apa itu sin? Ada yang tahu, Bu? Ya, saya akan mungkin nanti saya jelaskan di tahapan selanjutnya ya. Apa itu sin, apa itu mim. Namun yang paling penting banyak sudah dulu ya. Nah, namun saya akan coba pahamkan artinya saja. Bismi. Jadi ada ismi dengan menyebut nama. Mohon maaf tidak saya sampaikan sekarang. Untuk sin, untuk mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro tidak saya sampaikan sekarang. Wajar. Nanti nggak nyampe itu artinya. Ya, ya. Oh, sambung terus. Ya. Bis dengan menyebut. Nah, makanya bi-nya itu sudah lagi tidak dengan menyebut, Bapak Ibu. Kalau kita sudah memahami makna apa itu, lil isok, lil tabaruk, lil isyana, bukan lagi dengan menyebut, tapi atas nama. Sudah lagi dengan menyebut, tapi atas. Kalau atas nama gimana? Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berarti Soekarno-Hatta mengatasnamakan siapa? Berarti Soekarno-Hattanya ada nggak? Nggak ada. Wah, atas nama bangsa Indonesia. Atas nama tuan rumah saya menyampaikan kepada dengan semua selamat datang. Dan atas nama tuan rumah kami ucapkan matur nuwun. Berarti yang disebut siapa? Tuan rumah. Ini yang bicara ada nggak? Ada. Maka saat kita bismi atas nama Allah, berarti yang melakukan ada nggak? Nah itu atas nama. Jadi bukan lagi dengan menyebut nama Allah, tapi atas nama Allah. Ya, Bismillah atas nama Allah. Agak lebih cepat ya. Agak langsung atas nama Allah. Atas nama siapa? Allah. Setelah kita memahami ba sebagai lil ilsaq, ba sebagai lil isti'an, lil tabaruk, lil isti'an, maka sekarang kita memahami bismillah itu atas nama Allah. Atas nama Allah saya minum, berarti atas perintah siapa nih? Allah. Untuk siapa saya minum? Ya untuk kehidupan. Yang hidup siapa? Allah. Jadi saat kita mengatakan atas nama Allah, artinya yang melakukan semuanya siapa? Allah. Kenapa semua melakukan Allah? Kita udah nempel kok. Ya kita udah nempel. Terus kita udah lintah baru. Sudah apa, Bu? Mengaktifkan apanya? Sinyalnya. Terus kita udah minta tolong sama siapa? Allah. Jadi, ya. Konsekuensinya saat kita sudah mengatakan bismillah, tidak ada kebanggaan dengan apa yang kita lakukan. Tidak ada penyesalan dengan apa yang terjadi setelah kita lakukan. Misalkan berhasil, nggak bangga. Semuanya punya siapa? Allah. Semuanya punya Allah. Nggak merasa lebih, nggak. Oh itu punya Allah. Ya. Andai dikabul doa-doa kita dikabulin sama Allah, kabul semua. Senang nggak? Senang. Senangnya gimana? Senangnya itu nafsunya yang senang apa ruhnya yang senang? Nah ini hati-hati. Kalau nafsunya yang senang, nanti hati-hati karena nikmat itu bisa membawa kita justru kepada jauh dari Allah. Yang saat dikabulkan oleh Allah, yang senang siapa? Ruh punya. Maka ucapan senangnya gimana? Semuanya punya Engkau ya Allah, bukan punya saya. Gitu. Bisa dipahami ya? Itu makna dari Bismillah atas nama Allah. Bisa dipahami ya kenapa atas nama Allah? Ya Allah.
Kalau kita pahami dari Allah tadi, insya Allah lil ilsaq, lil tabaruk, lil isti'anah, maka ketemulah atas nama Allah. Ini kuncinya. Setelah ini, Allah itu siapa? Ini pertanyaan sekarang kan atas nama Allah. Lalu Allah itu siapa? Ini yang kunci. Siapa Allah itu? Kenapa harus atas nama Allah? Kenapa kita harus nempel sama Allah? Kenapa harus kita ditabaruk kepada Allah? Kenapa kita harus minta tolong kepada Allah? Akhirnya kita melakukan sesuatu atas nama Allah. Atas nama Allah saya minum, atas nama Allah saya makan, atas nama Allah saya melihat, atas nama Allah saya melakukan semuanya, atas nama Allah, atas nama Allah. Kenapa atas nama Allah? Siapa Allah itu? Kenapa harus atas nama? Kenapa kita harus dihilangin? Kan gitu ya? Kenapa kita harus dihilangin? Kenapa harus Allah aja? Siapa Allah itu? Nah ini penting. Allah segalanya. Allah Segalanya. Namun kuncinya ada di sini. Kenapa harus minta tolong sama Allah? Kenapa harus nempel sama Allah? Kenapa harus mendapatkan tabaruk sama Allah? Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman. Karena Allah itu apa? Apa Rahman itu? Maha Pengasih. Apapun dikasih sama Allah. Apapun dikasih. Jadi kalau ada bilang bahwa Allah nggak bakalan ngasih, itu tidak mungkin, mustahil. Allah itu Maha Pengasih. Semua yang diminta dikasih. Semua yang diminta apa? Kok yang datang yang buruk-buruk? Jangan-jangan kita memang mintanya yang buruk. Wujudnya apa? Nggak begitu. Panas boy. Iya gimana? Nah itu kan minta. Dikasih sama Allah? Dikasih. Tambah panas. Jadi Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada yang milik kita? Nggak ada. Coba lihat ujung rambut, pernahkah kita minta sama Allah dapat rambut? Ini ujung rambut sampai ujung kaki semuanya pemberian dari Allah, tidak ada satupun yang milik kita. Betul? Ada, coba cek aja. Dari tubuh kita ini, mata, telinga semuanya nggak ada, semuanya pemberian dari Allah. Kita nggak pernah minta, mata kita belotot nggak pernah. Alis saya kayak gini nggak pernah minta, Bu. Ini kayak gini nih alisnya, beda sendiri kan? Nggak pernah minta, dari apa? Ibu juga ya, semuanya dari ujung langit sampai ujung bumi punya siapa, Bu? Siapa yang nggak kasih? Pohon-pohonan semuanya Allah ya. Nggak ada satupun di alam dunia ini, bahkan ketika kita bernapas, air detak jantung kita berdetak, itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Cek mawon. Ada nggak yang bukan pemberian dari Allah? Tidak. Betul? Panjenengan bernapas, udara punya siapa? Dikasih sama Allah. Panjenengan datang ke rumah sakit, di apa namanya? Oksigen. Waduh, begitu Bu. Per hari berapa lu? Betul? Wah, dihitung sama Allah, kasih aja. Dikasih gratis. Berapa? Air Bu, di sini air berapa Bu? Segala 20.000. 21.000. Ya, di tempat ketika Allah ngasih gratis mau berapa galon di bawah. Ya, airnya paling bagus lagi. Air jam-jam kasih aja, diambil aja. Kasih sama Allah. Sama manusia hitung-hitungan 21.000. Mengasih. Betul? Ada nggak yang bukan dari Allah? Nggak ada, semuanya pemberian dari Allah. Maka kenapa kita harus nempel? Ya iya, karena beliau sang pengasih. Nah kita harus nempel kepada siapa lagi? Mohon maaf ya, mohon maaf.
Ini fitrah manusia. Misalkan nih, saya punya bos saya itu, waduh, kaya raya, baik hati. Nempel nggak saya? Nempel. Mati urip, milu. Gitu kan? Saking kita merasa bahwa dia bisa melindungi kita karena dia pemberi. Loyalitas saya sama beliau, totalitas loyalitas. Kenapa? Jasanya banyak kasih ke saya. Oh, sama manusia gitu. Padahal kita harusnya mati urip menis. Iya, bersama. Karena Allah yang Maha Pemberi. Benar. Ini yang jarang kita sadari, bahwa kita bisa bicara, bisa melihat, semuanya karena coba kalau mata ini ditutup sama Allah, nggak bisa lihat. Gelap semuanya. Betul? Listriknya lamit, nggak bisa apa-apa. Semuanya ini pemberian dari betul. Itu yang pertama. Jadi mutlak. Kita bicara, kita menghirup udara, bernapas, berdetak jantung, mata kita melihat, mendengar, makan, minum, semuanya dari Ar-Rahman. Maka mutlak kita harus nempel sama beliau. Bahasanya apa kalau bahasa Jawanya? Tadi apa? Milu, gesang apa gesang? Mati apa? Mati urip milu Gusti Allah. Pecah gesang. Pecah gesang. Nempel Gusti Allah. Beliau sang pemberi semua. Beliau sang pemberi semua. Allah yang ngasih semua. Terus beri. Ya, ini yang pertama. Jadi Allah pemberi semua kehidupan kita. Udah clear nih pemberi. Terus dilengkapi. Apa pelengkap? Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman. Bukan hanya itu, Ar-Rahim, yang maha penyayang, maha penyayang. Saya sering mempraktekkan maha penyayang begini. Ibu-ibu sayang sama putra ke? Sayang. Kalau ibu sayang sama putra, kira-kira ngasih sekolahnya yang biasa apa yang terbaik? Terbaik, kita sayang. Ibu-ibu nih sayang sama suami ya, kira-kira mau ngasih koko sama suami, baju sama suami yang biasa yang terbaik? Yang terbaik, yang harga berapa bu? 500 apa 50 ribu? Nah, semampu ya. Siapa ya? Bapak sayang sama istri kan? Kalau bapak sayang sama istri pasti ngasih yang terbaik. Apapun dikasih. Dompetnya dikasih nih, dompet. Dibuka sama istri kosong. Emang gak punya apa-apa. Adanya dompet toh, isinya nggak ada. Artinya, kalau kita sayang pada sesuatu, pasti kita ngasihnya yang terbaik. Betul? Ngasihnya yang nggak mungkin nggak yang terbaik, pasti yang terbaik. Nah sekarang Allah bilang, Allah itu maha penyayang. Bukan hanya penyayang saja, tapi maha penyayang. Pertanyaan saya, kira-kira pemberiannya biasa apa yang terbaik? Nah, pemberiannya pasti yang selalu yang terbaik. Maka orang yang sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, jero keluar, karena dia paham bahwa pemberian Allah itu pasti yang terbaik. Dikasih sakit yang terbaik, dikasih sehat yang terbaik, dikasih hutang yang terbaik, lunas hutang yang terbaik, semua terbaik. Jadi nggak ada. Jadinya memang aneh orang beriman itu kayak gitu. Hidupnya itu damai aja. Hutang banyak ya tersenyum, nggak punya hutang ya tersenyum. betul. Ya, tahu Semuanya terbaik. Jadi takdir yang Allah kasih pada kita sekarang itu yang terbaik. Maka saat kita masih mengeluh dengan takdir itu, kita belum yakin pada Rahman dan Rahim. Maka cukup kita paham dua ini. Cukup kita paham dua ini, sifat Allah Rahman dan Rahim. Insya Allah kita memahami 99 asma. Insya Allah. Tapi kita praktekin dalam kehidupan.
kita tahu bahwa semuanya pemberian dari Allah. Yang kedua, kita terima pemberian itu. Yang ketiga, kita yakin pemberian itu yang terbaik. Kenapa? Allah sayang. Allah sayang. Yakin nggak Bu Allah sayang? Yakin mana? Kalau nggak yakin Allah sayang, dipertanyakan akidah. Allah itu sayang. Tapi kalau nggak enak, ya udah, itu sayang Allah yang terbaik. Kita yakin aja. Kapan tahunnya? Bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi, bisa setahun lagi. Terserah karena apa kurikulum yang Allah kasih berapa tahun. Tapi semua yang Allah takdirkan itu pasti kan. Maka hindari mengeluh. Berarti kalau yang mengeluh apa? Bersabar dong. Padahal sabar itu pahalanya digoiri hisab tanpa ada hisab. Ada hitungannya. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Tapi bersabar di Masjidil Haram nggak ada hitungannya banyak. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali. Tapi bersabar di Masjid Nabawi itu lebih banyak. Di sini kita ngaji nih, pahala ngaji banyak. Tapi ngaji dengan penuh kesabaran, pahalanya lebih banyak. Melayani suami pahalanya banyak. Mencium suami itu sama mencium Hajar Aswad. Jadi ibu-ibu nggak usah susah-susah nyium Hajar Aswad. Ngapain? Udah nyium tangan suami. Apalagi kalau tangannya hitam suaminya. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu pahalanya banyak. Tapi bersabar dengan suami itu pahalanya tanpa. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita paham Rahman dan gitu Bu ya. Sudah cukup. Itu bismillah. Saya ulangi Bu agar bisa dipraktekkan. Karena kalau nggak dipraktekkan gimana? Ini kunci sekali. Jadi kalau saya praktekkan ini, berarti tahapan pertama kita sama Allah itu apa? Setelah nempel gimana? Sinyal kita aktifkan bahwa Allah itu berkah, banyak keberkahan, harum, indah, wah semuanya ada. Setelah itu gimana? Minta tolong sama Allah. Minta tolong sama siapa? Allah. Allah itu siapa Bu? Allah itu Ar-Rahman itu apa? Semua yang kita miliki semuanya pemberian dari Allah. Selain pengasih siapa? Penyayang. Maksudnya gimana penyayang itu? Semua pemberian itu pasti terbaik. Kalau begitu gimana? Terima. Semua takdir kita terima. Semarang panas 40 derajat terima Bu? Terima. Itu yang terbaik dari Allah. Makanya disenyum-senyum. Orang lain ngeluh kita malah senyum. Kenapa yang terbaik? Betul? Nah, inilah makna bismillah. Insya Allah kalau kita praktekkan, akhirnya ketemu kenapa doanya nggak dikabul. Ya. Nah, saat kita praktekkan akhirnya kita bisa mengganti keinginan yang ada di gelas nafsu ini kepada keinginan yang ada di gelas kesadaran yang putih. Sehingga netral saat kita doa sama Allah. Bagaimana Allah nggak ngasih, Allah udah ngasih. Nggak diminta pun Allah ngasih kok. Gimana kita mau minta sama Allah? Oh nggak diminta aja Allah ngasih. Betul? Terus kita doa apa? Betul? Nah, kita doa aja. Dikabul nggak? Nggak usah meragukan Allah. Pasti dikabul. Dah pokoknya doa aja. Gak usah nanya kapan dikabulnya, gak usah. Pasti Allah punya waktu yang terbaik kapan kita dikabulnya. Ya. Betul. Oh, belum kabul, sinyal kita habis aja. Evaluasi terus. Ya, berbenah diri, perbaiki, insya Allah. Sudah terjawab.
Yang punya pertanyaan dari rumah sudah terjawab? Dah ya? Nah itu kira-kira yang harus dilakukan. Berarti gimana konsep kita? Oke saja. Nah, yang terbaik. Allah mengabul bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Ada pokoknya. Insya Allah. Nah gitu, Bapak Ibu bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, monggo pendalaman. Silakan. Monggo. Waalaikumsalam. Ya. Jadi innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayatnya langsung ada dalam Al-Quran. Benar. Ya. Kenapa semua ayat-ayat dalam Al-Quran ada bismillah? Iya. Jadi di awal kita sudah bahas bahwa bismillah itu adalah bahasanya apa ya? Kunci ya. Kunci pembuka semua aktivitas. Jadi kalau kita sudah paham tafsir bismillah, saat kita bismillah itu jiwa, hati, pikiran digerakkan untuk nempel ke Allah. Gitu. Nempel itu. Itu namanya bismillah. Maka saat kita salatkan bismillah dulu. Bismillah. Itu harusnya jiwanya segera nempel, pikirannya segera nempel, hatinya segera nempel. Kalau saat sholat bismillahirrahmanirrahim ternyata masih jalan-jalan batin, belum bergerak kita, belum memaknai makna baik. Maka di setiap ayat ada bismillah, surat ada bismillah, karena di setiap surat itu ayat-ayat Allah. Ya, kita menempel dengan ayat-ayat Allah. Insya Allah kalau kita terus dalami Bapak-Bapak ya, betul-betul kita maknai, dalami, praktekkan, renungi lagi, ulangi lagi. Tidak cukup sekali nih. Panjenengan betul apa? Merenung lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Di rumah ulangi lagi terus beberapa kali sampai akhirnya apa? Bismillah itu begini, insya Allah kebuka semua ilmu-ilmu yang baik. Nah kan ya. Cuma nggak hanya di sini ya. Di sini selesai terus udah harus diulang. Kan ini kunci. Ya, insya Allah. Ya, ada rekamannya, Wi. Rekamannya diulang nggak apa-apa. Diulang, lihat lagi, dievaluasi lagi. Untuk kita pelajari paham makna dari bismillah. Ya. Cukup ya? Ada yang lain nggak? Bu, mau. Kebetulan kita sholat itu kita mintanya khusyuk, tapi untuk ikhram. Tapi kadang-kadang itu mungkin ada terus sewu, terus pikirannya anak itu gimana saja. Pikiran kita itu setelah itu kita minta pada Allah bahwa semoga sholat kita itu bisa khusyuk. Jadi untuk sholat itu ada 3 tahapan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri, mulailah dengan memperbaiki sholat. Dari mana kita memperbaiki diri? Dari mulai memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat ada 3 tahap. 1 waktu, yang kedua gerakan, yang ketiga kekhusyuan. Jadi yang pertama waktunya tepat waktu berjamaah. Itu dah poin pertama, perbaikan diri. Yang kedua, sholatnya khudu. Khudu itu sesuai dengan rukun syaratnya, bacaan-bacaan. Yang terlihat puncaknya adalah khusyuk. Jadi terakhir itu puncaknya khusyuk. Jadi mohon maaf, jangan kita kejar dulu khusyuk kalau kita belum memperbaiki waktu. Yang kita kejar khusyuk dulu kalau kita belum memperbaiki apa? Gerakan. Nah kalau kita sudah mengejar waktunya, perbaiki waktunya udah bagus, gerakannya, kudunya bagus, baru kita kejar apa? Insya Allah khusyuk.
Tahapannya begitu. Waktunya sudah tepat. Iya. Nah, kita sering lamun, tidak apa-apa manusiawi. Manusia itu ya sering hilang. Cuma saat kita ngelamun sadar, oh saya ngelamun istighfar. Tapi kalau dalam sholat gak usah istighfar, langsung aja fokus ke Allah. Ya. Istighfar itu kalau kita ngelamunnya saat sedang tidak sholat, lagi ngaji nih ngelamun, ngelamun saya. Itu namanya. Tapi kalau lagi sholat enggak, langsung fokus aja kalau gak usah istighfar. Itu ya Bu ya. Ibarat apa? Kamu kan? Dapat Bu, ada yang lain? Cukup ya? Iya, alhamdulillah Pak, cukup. Ya, dan mungkin hari ini insya Allah semoga Allah ridho, semoga Allah kabul. Doa dari Ustaz setelah untuk insya Allah nanti kita doa bersama ya. Ngapunten nanti yang kerso sudah diajak taklim, jam-jamnya monggo yang kerso bisa ambil ya, bisa ambil. Saya ajak taklim jam-jamnya, mungkin mudah-mudahan ada berkah buat anda. Ya, baik kita bukan sesuatu seperti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan malikan hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, asyhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan sahlan khasna ya Allah, sahlan khasna ya Allah. Allahumma yassir umurana, yassir umur ahlina, yassir umur abina ummahatina, yassir umur akhina akhawatina, yassir umur jama'atina, majlis al-mustaqbir madamat as-samawati wal ardh. Allahumma anjir rahmah wal maghfirah wal hidayah wal nihayah fi hadhihi al-majlis ya Allah. Allahumma anjir maghfirah fi hadhihi al-majlis. Allahumma anjir rahmah fi hadhihi al-majlis. Allahumma anjir nihayah wal hidayah fi hadhihi al-majlis. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binur hidayatina kama nawwatan abad binur syamsi abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i wa birran ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang sakit yang meninggal sini. Ibu Pak, namanya sini. Ibu Renis Kartorejo. Ibu Renis Kartorejo. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afiha.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun, nanti kita salat jamaah dulu nggih. Salat jamaah baru pulang. Ya, matur suwun, semoga Allah ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.